Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Widianti, perwakilan dari kelompok 4 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Di sini saya akan membacakan nama-nama anggota kelompok 4. Yang pertama Rosmala Sari, yang kedua Rian Hakim, yang ketiga Sahroni, yang keempat Siska Yuridawati, yang kelima Cynthia Widianti, dan yang terakhir Taruna Ganda Septiawan. Selamat menyaksikan. Vanili atau Vanilla planifolia Andrews merupakan salah satu tanaman introduksi yang berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah, yang buahnya banyak digunakan dalam industri makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik. Karena buahnya mengandung vanilin C8H8O3 yang mengeluarkan aroma khas. Macam-macam produk olahan vanili, yaitu sebagai bahan penyedap rasa makanan, sebagai bahan pengharum makanan, sebagai bahan pembuatan parfum, dan sebagai bahan pembuatan kosmetik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi beserta tugas dan wewenang. Pertama yaitu Direktur Utama yang dipimpin oleh Taruna Ganda Septiawan beserta Wakil Direktur yaitu Bapak Saroni. Lalu Manajer Sumber Daya Manusia (HRD) Rosmala Sari, Manajer Pembelian Siska Yuridawati, Manajer Produksi saya sendiri Rian Hakim beserta Manajer Keuangan Cynthia Widianti. Tugas dan wewenang yang pertama Direktur Utama, yaitu memimpin, memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian manajer. Lalu Wakil Direktur Utama tugas dan wewenangnya membantu Direktur dalam memimpin, mengkoordinir, dan mengambil suatu kebijakan seluruh aktivitas perusahaan. Manajer keuangan tugas dan wewenangnya mengambil keputusan penting investasi dan berbagai pembiayaan, serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut. Lalu manajer pembelian mengawasi dan bertanggung jawab atas transaksi pembelian bahan baku dan bahan pembantu yang diperlukan untuk proses produksi. Manajer produksi memastikan pengendalian dan pemeliharaan peralatan produksi sesuai ketentuan dokumen yang terkait dengan produksi. Lalu manajer HRD mengelola dan mengendalikan, mengevaluasi pembelanjaan, dan pengelolaan sumber daya manusia per departemen sesuai anggaran yang disetujui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan tugas dan wewenang seorang manajer keuangan. Tugas dan wewenang seorang manajer keuangan yaitu mengambil keputusan penting investasi dan berbagai pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut. Kemudian, tugas dan wewenang seorang manajer pembelian. Tugas dan wewenang manajer pembelian itu mengawasi dan bertanggung jawab atas transaksi pembelian bahan baku dan bahan pembantu yang diperlukan untuk proses produksi. Kemudian tugas dan wewenang manajer produksi. Tugas dan wewenang manajer produksi itu memastikan pengendalian dan pemeliharaan peralatan produksi sesuai ketentuan dokumen yang terkait dengan produksi. Kemudian tugas dan wewenang seorang manajer HRD. Tugas dan wewenangnya itu mengelola dan mengendalikan, mengevaluasi pembelanjaan dan pengelolaan sumber daya manusia per departemen sesuai anggaran-anggaran yang disetujui. Demikian, terima kasih. Saya akan melanjutkan pemasaran produk dari bahan baku vanili berdasarkan tujuan. 1. Studi pemasaran. 2. Memperkirakan jumlah produksi. 3. Menentukan kebijakan harga jual.
Studi pemasaran. Studi pemasaran ini mencakup aspek yang sangat luas, antara lain studi pasar, studi mengenai produk yang dihasilkan, distribusi, konsumen, dan promosi untuk mencari data-data mengenai permintaan terhadap jenis komoditas agribisnis, pertanian pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. 2. Memperkirakan jumlah produksi. Perkiraan jumlah produksi berfungsi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pemasaran telah sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian menentukan kebijakan harga jual. Harga jual sangat menentukan posisi pengusaha dalam persaingan. Harga jual yang ditetapkan harus benar-benar dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Di samping harus dapat memenuhi pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya, produk yang dipasarkan, yaitu berupa parfum siap pakai. Strategi pemasaran produknya yaitu perusahaan memasarkan produk dengan cara mensuplai hasil produk berupa parfum ke berbagai toko-toko parfum lokal, regional, nasional, dan internasional. Juga membuat iklan di sosial media serta menyebarkan brosur. Kemudian untuk promosi produk yaitu perusahaan melakukan launching dengan memberikan diskon bagi setiap orang yang isi ulang setiap 5 kali. Dan ini adalah contoh brosur yang dicetak kemudian disebarluaskan di tempat umum atau di pameran-pameran. Dan ini adalah contoh iklannya yang bisa dipasang di baliho atau gedung-gedung dengan gambar yang besar dan digital, dan bisa juga di-upload melalui sosial media. Harganya pun cukup ekonomis, yaitu sekitar 10.000 sampai 30.000 tergantung jenis aroma, isi berapa mili, dan ketahanan wanginya. Semakin mahal tentunya semakin wangi dan tahan lama. Dan berikut adalah video digital promosi di sosial media yang kami sajikan. Halo, jadi di sini aku bakal review parfum dari PT Vanilla Aromatic yang wanginya tahan lama dan juga enak banget loh. Kalian bisa langsung cobain. Yuk, buruan cobain. Jadi, teman-teman sekalian, kesimpulan dari pemasaran produk vanili yaitu yang pertama, mengawasi transaksi pembelian bahan baku dan bahan pembantu yang diperlukan untuk proses produksi. Dan yang kedua, mengumpulkan semua informasi yang paling terbaru mengenai harga pasar bahan baku, kualitas bahan baku. Dan yang terakhir ada memeriksa kembali kualitas dan kuantitas bahan baku yang dibeli, apakah sudah sesuai dengan yang dipesan oleh perusahaan atau belum. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.